Baik, saudara-saudara, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan investasi. Materi investasi ini harusnya bukan sesuatu yang sulit diikuti, karena kita sudah membahas terlebih dahulu terkait dengan surat-surat berharga yang dapat dipilih sebagai bagian dari alternatif investasi. Makanya kita terlebih dahulu belajar soal liability, equity, baru kemudian kali ini kita diberikan pemahaman terkait investasi. Jadi kalau di chapter 15, di chapter 16 kita menjadi emiten dari surat berharga equity, di chapter 14 kita menjadi emiten dari surat berharga liability, maka hari ini kita menjadi lawan transaksi mereka. Kita menjadi investor. Artinya pola pikir yang ada di chapter 14, 15 itu kita balik ya menjadi posisi lawan transaksi. Sebenarnya sesederhana itu, tapi jujur saja memang ini butuh pemahaman lebih. Ya, tapi paling tidak bekal dari chapter 14 dan 15 itu bisa menjadi modal yang cukup untuk bisa memahami sisi investor. Nah, di kesempatan pertama ini kita bahas terlebih dahulu terkait dengan surat berharga hutang atau surat berharga liability. Ya, jadi ingat kita sekarang pada posisi sebagai investor ya, dan saat ini yang akan diperdagangkan adalah bonds ya atau surat berharga hutang. Ada dua tipe dari financial asset ya. Karena kita hari ini belajar terkait aset ya, dan khususnya aset yang namanya investasi, maka kita diberikan pemahaman terlebih dahulu tentang apa itu financial asset, karena investasi adalah salah satu jenis dari financial asset ya. Financial instrument ya, instrumen keuangan itu terdiri dari tiga kelompok besar. Mirip analoginya dengan elemen dari statement of financial position. Jadi financial instrument itu ada yang namanya financial asset, ada yang namanya financial liabilities, dan equity. Ya, makanya saya katakan untuk memahami apa itu financial instrument ya ingat-ingat saja apa yang menjadi elemen dari statement of financial position. Ya, nah apa itu financial instrument? Financial instrument itu sederhananya ya, ketika saya mengakui aset di sisi debit, ya, jadi waktu terjadi transaksi, di sisi debit saya akui aset, dan lawan transaksi saya di sisi kredit mengakuinya sebagai liability atau mengakuinya sebagai equity, maka buat saya, karena saya tadi mengakui di sisi aset, di sisi debit adalah aset ya, maka buat saya aset itu adalah financial asset. Buat lawan transaksi saya itu adalah financial liability atau equity. Ya, jadi financial instrument sekali lagi kalau dilihat dari sisi yang mengakui aset, ya, ada di sisi debit, dilihat dari sisi yang di sisi kredit, ya lawan transaksinya itu mereka mengakui liability atau equity. Itu financial instrument, ya. Jadi tinggal dibagi aja. Kalau Anda membahas chapter 14, berarti Anda mengakui financial instrument yang namanya financial liability. Kalau Anda membahas dari sisi chapter 15, itu berarti Anda membahas financial instrument yang namanya equity. Hari ini kita membahas financial instrument yang namanya financial asset. Dan investasi salah satunya, ya, salah satu jenis dari financial asset. Tipe financial asset pertama yang akan kita bahas pertama kali adalah investasi dalam surat hutang. Itu makanya saya katakan tadi, ketika kita bertransaksi dan di sisi debit kita akui aset, sementara lawan transaksi mengakui liability, maka buat kita itu adalah
financial asset. Karena lawan transaksi kita menerbitkan surat berharga liability. Dalam hal ini bisa jadi bonds, bisa jadi notes. Tipe kedua ya equity investment. Ya. Jadi kita membeli equity yang diterbitkan oleh emiten di chapter 15. Ya, ingat-ingat itu ya. Jadi ada banyak definisi konseptual dari financial instrument, ya baik aset, liability maupun equity, tapi cara memahaminya yang gampang tadi, ya ketika saya mengakui aset di sisi debit, lawan transaksi saya mengakui liability atau equity, maka buat saya itu financial asset. Ya. Untuk memperdalam pemahaman, sekarang saya tanya, apakah inventory itu financial asset atau bukan? Apakah inventory persediaan barang dagangan itu financial asset atau bukan? Nah, tinggal aja diingat-ingat tadi. Saya kalau membeli inventory, maka saya akan akui di debit inventory atau purchase ya, to apapun di sisi kredit. Intinya pokoknya di sisi aset saya akui inventory atau purchase. Nah, lihat lawan transaksi saya yang menjual inventory tadi. Apa yang diakui di sisi kredit? Ya, jadi dari sisi saya nggak perlu lihat kredit saya. Dari sisi lawan transaksi nggak perlu lihat debit dia. Cukup di sisi saya aset. Apakah di sisi sana liability atau equity? Kalau iya berarti inventory. Buat saya itu financial asset. Ternyata lawan transaksi saya mencatat di sisi kredit adalah sales, revenue. Ya, dia mencatat revenue. Pak, revenue itu kan bagian dari equity. Nah, yang disebut lawan transaksi harus mencatat equity itu equity yang langsung. Maksud saya langsung itu ya share capital, ya share premium, bukan equity yang earn capital, ya. Jadi harus lawan transaksi saya mencatat apa istilahnya contributed capital. Itu baru bisa memenuhi kategori buat saya sebagai financial asset. Tapi kalau lawan transaksi saya mencatatnya revenue, itu bukan contributed capital, itu earn capital, sehingga tidak memenuhi kategori financial asset buat saya. Gitu ya. Jadi selain investasi apa dong contohnya? Mungkin kalau kita minjemin duit ke orang, minjemin duit biasa, meminjamkan uang ke orang, ya tidak dengan bentuk bonds. Anda pinjam duit dari saya pinjamkan. Saya akan mencatat piutang di sisi debit, betul ya? Pertanyaan saya, Anda mencatat apa di sisi kredit? Accounts payable, ya kan? Berarti saya mencatat aset, Anda mencatat liability di sisi kredit. Berarti buat saya piutang adalah financial asset, ya. Dan itu part of debt investment dalam tanda kutip, walaupun piutang ya. Jadi jenis lain dari financial asset selain investasi ya piutang. Aset tetap di mana? Kalau saya beli mesin untuk produksi, ya tinggal dilihat lawan transaksi saya mencatat apa di sisi kreditnya. Karena saya membeli mesin produksi, biasanya buat si lawan transaksi itu inventory dia. Berarti dia mencatat apa? Sama kayak kalau saya beli inventory kan tadi, dia akan mencatat revenue. Berarti PPE atau equipment ya bukan merupakan financial asset. Gitu ya. Jadi bisa dipahami dari sisi definisi atau bisa memahami dari sisi praktis yang tadi saya sampaikan. Kembali ke sini ada dua jenis financial asset ya yang terkait dengan investasi. Yang pertama adalah investasi dalam bentuk surat hutang, berarti kita membeli obligasi atau notes dari emiten ya. Emiten itu yang di chapter 14. Lalu kita juga bisa jadi punya investasi dalam bentuk surat berharga equity. Berarti kita membeli surat berharga yang diterbitkan emiten chapter 15. Kenapa harus melakukan investasi? Nah, ini pengetahuan umum, pengetahuan bisnis ya, yang saya yakin di masa pandemi seperti sekarang ya pergerakan kita dibatasi secara fisik, justru pergerakan digital kita yang makin banyak
salah satu konsekuensi logis, konsekuensi positif menurut saya adalah naiknya tingkat investasi. Ya, orang mulai, khususnya Anda ya, para Gen Z, ya itu mulai melirik aktivitas-aktivitas bernilai tambah, tapi basisnya digital. Salah satunya investasi. Mungkin saham terlalu jauh ya, tapi mulai investasi forex, ya, kripto, ya kan. Pokoknya segala sesuatu yang berbau hype ya, yang tidak mainstream. Itu saya yakin sekarang sedang uh, tren, ya, sedang tren. Nah, apakah motivasi yang tertulis di sini yang ketika dibuat bukunya ya itu sejalan dengan yang terjadi sekarang? Kita lihat ya. Nah, ini ya, saya yakin yang saya sebut tadi aktivitas bernilai tambah itu nilai tambahnya adalah return pasti. Daripada dana menganggur gitu ya, tidak diputar, ya, kita gerakan ekonomi tidak lewat, mungkin tidak secara langsung lewat apa konsumsi ya, tapi lewat investasi ya. Sambil kita berharap kita dapat return ya, kita dapat return. Hmm, kadangkala kita juga perlu apa ya, mengawal, kita perlu menjaga ya aktivitas-aktivitas atau perjanjian-perjanjian operasi, perjanjian pembiayaan kita dengan pihak lain ya, ya dengan cara membeli surat berharga yang mereka terbitkan umpama. Contohnya adalah investasi dalam bentuk surat berharga ekuitas ya. Salah satu tujuan kita membeli saham perusahaan lain bisa jadi itu bagian dari perjanjian dengan perusahaan tersebut ya. Kalau Anda mau jadi rekanan bisnis ya, belilah saham saya umpama. Ada dua kriteria yang perlu kita pahami ya untuk menentukan bagaimana nanti kita membuat jurnal atas investasi kita, khususnya investasi dalam bentuk surat hutang ya. Yang pertama adalah kita sebagai investor, atau mungkin kalau mau disimulasi kita sebagai akuntan dari investor, itu punya bisnis model seperti apa sih? Jadi perusahaan kita ya sebagai investor itu akan memanage surat berharga hutang yang kita beli tadi dengan cara apa? Istilahnya adalah model bisnis kita apa sih? Ya, model bisnis ini jangan salah ditangkap ya. Ini bukan model bisnis atas operating kita, tapi waktu kita membeli financial asset ya, bisnis model kita atas financial asset itu apa? Nah, apa itu bisnis model? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Jadi itu pertama yang harus dipahami. Ya, apa bisnis model yang sudah kita tetapkan sejak awal ya atas financial asset yang kita beli. Ya, atas debt investment yang kita beli tadi. Yang kedua adalah karakteristik cash ya, sebagai bagian dari investasi kita ya. Kita kan mengeluarkan cash untuk investasi, lalu return kita nanti ya, return kita nanti itu akan berbentuk seperti apa ya. Cash yang akan kita terima itu ada polanya, pasti kita dapat atau tidak tentu atau seperti apa, itu yang masuk dalam kategori kontraktual cash flow. Jadi bisnis model atas financial asset ya, atas debt investment kita kayak apa, lalu dari debt investment tadi seperti apa sih sebenarnya kontraktual cash flow yang akan kita hadapi, yang akan kita peroleh. Ya, dua hal ini sekali lagi yang akan mempengaruhi bagaimana kita mengakui atau bagaimana membuat jurnal. Ya, termasuk nanti ketika membuat laporan keuangan, bagaimana kita menyajikannya di laporan keuangan. Bicara terkait dengan uh, apa debt investment dan equity investment, ya, maka
kita akan bicara soal pengakuan dan pengukuran. Ingat ya, pengakuan pengukuran itu berarti membuat jurnal umum. Debit kreditnya apa? Itu pengakuan. Angkanya berapa? Itu pengukuran. Termasuk nanti kita akan bicara soal penilaian. Penilaian ini berarti saat kita membuat jurnal penyesuaian sebelum laporan keuangan disajikan, ya, debt investment atau equity investment yang sudah kita buat jurnal umumnya tadi di pengakuan dan pengukuran, itu kita lihat lagi. Apakah angkanya yang kita jurnal umum tadi masih layak disajikan di laporan keuangan? Atau perlu kita nilai ulang? Itu yang disebut valuation atau penilaian. Ya, termasuk nanti bagaimana cara menyajikannya di laporan keuangan. Apakah masuk di aset? Oh iya, namanya aja investasi. Investasi yang mana? Jangka panjang atau jangka pendek? Lalu nilai yang disajikan itu sebesar apa? Sebesar nilai waktu pengukuran atau nilai waktu penilaian. Ya. Nah, ini dirangkum di ilustrasi 17.1 ini. Ya. Kalau itu debt investment, ya, lalu dia memenuhi kriteria bisnis model, ya, sekaligus memenuhi tes, ya, atau kategori kontraktual cash flow, maka surat berharga kita yang kita beli, ya, debt investment yang kita beli, itu nanti akan disajikan di laporan keuangan senilai cost. Cost itu berarti kan nilai yang kita catat waktu kita buat jurnal umum. Tapi cost yang kita sajikan di laporan keuangan itu harus diamortisasi. Ya, lihat baris atas ya. Jadi, kalau kita membeli debt investment, ya, kemudian debt investment tadi sesuai dengan kriteria yang tadi sudah kita pelajari, ternyata memenuhi kriteria bisnis model, sekaligus memenuhi kriteria kontraktual cash flow, maka debt investment tadi akan kita catat di laporan keuangan, ya, sebesar cost, tapi cost-nya diamortisasi. Kita belum selesai membahas apa itu bisnis model, belum selesai membahas apa itu kontraktual cash flow, sudah diberi istilah baru, amortized cost. Disimpan dulu. Slide-slide berikutnya akan memberikan pemahaman lebih kepada kita. Bagaimana kalau ternyata debt investment kita, tadi kan ada dua kriteria ya yang harus kita pahami. Debt investment kita itu, apapun yang terjadi di poin kedua ya, entah memenuhi kontraktual cash flow atau tidak, ya, tapi ya, kalau tadi kan memenuhi 1 dan 2, maka dia akan disajikan sebesar amortized cost. Bagaimana kalau ada kasus kriteria 1 nggak dipenuhi? Regardless, ya, apapun yang terjadi dengan kriteria 2 ya, mau memenuhi kontraktual cash flow atau tidak, tapi bagaimana kalau kriteria 1 nggak dipenuhi, jadi bisnis modelnya tidak terpenuhi? Maka surat berharga surat berharga hutang kita atau debt investment kita tidak disajikan pada cost yang diamortisasi, tapi harus disajikan pada fair value. Berarti waktu saya membuat jurnal pertama kali atau jurnal umum, itu saya catat pada cost. Waktu akhir tahun ingin menyajikan laporan keuangan, saya harus cari tahu berapa nilai investasi saya di pasar per 31 Desember atau per tanggal laporan keuangan. Gitu ya. Kalau yang ini pada cost tapi diamortisasi, kalau ini pada fair value. Apakah kita butuh jurnal penyesuaian di 31 Desember? Yang ini pasti nih. Ya, dengan asumsi fair value-nya beda dengan cost kita. Kalau yang atas, nanti kita lihat. Ya. Bagaimana dengan surat berharga equity? Ini agak lompat ya, kita masih pada topik pertama soal debt investment, tapi di sini diberikan summary soal equity juga. Khusus untuk equity, ya, khusus untuk equity, maka equity nanti ya sudah pasti, jadi tidak ada kemungkinan pakai amortized cost ya, sudah pasti pakai fair value. Tapi fair value-nya nanti ya ketika muncul gain or loss ya itu bisa jadi akan dibedakan penyajiannya.
Termasuk bagaimana kalau surat berharga equity itu saya beli dalam rangka untuk memperoleh kendali atas perusahaan. Jadi saya beli saham perusahaan lain bukan sekadar untuk dapat dividen, bukan sekadar untuk dapat capital gain, tapi saya juga ingin apa? Mengontrol, ya, mengendalikan jalannya perusahaan yang saya beli sahamnya. Nanti kita pelajari di bagian berikutnya terkait dengan equity investment. Nah, debt investment, ya, debt investment kalau bicara kriteria kedua tadi ya, contractual cash flow, maka debt investment seperti yang kita pelajari di chapter 14, bonds, ya, itu kan akan memberikan 2 kali pembayaran kepada kita. Ya, kalau kita jadi investor. Pertama adalah pada tanggal jatuh tempo kita akan terima prinsipal, ya, par value-nya, ya enggak. Tapi sebelum jatuh tempo, tiap kali pembayaran bunga kita akan terima interest, ya. Jadi ada 2 pembayaran yang akan kita terima sebagai investor. Pertama, pokoknya atau par value-nya, kedua adalah interest-nya. Interest-nya di sini berarti kupon, ya, bukan yield ya. Bukan yield. Kita akan terima cash sejumlah persentase kupon, ya, persentase nominal rate dikalikan dengan par value. Masih ingat ya, chapter 14. Nah, itu bentuk dari kriteria kedua tadi, kontraktual cash flow-nya. Jadi kontraktual cash flow-nya kita terima pokok atau par value, kita juga akan terima interest, ya, atas prinsipal. Kita akan terima kupon. Nah, perusahaan, ya, perusahaan ini nggak bercabang ya, financial asset. Financial asset ada 2, debt investment dan equity investment. Nah, debt investment itu nanti oleh perusahaan, investor dalam hal ini, akan menjadikan menjadi atau akan memisahkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada kategori debt investment, ya, yang dicatat sebagai atau disajikan sebagai held for collection. Nambah lagi istilahnya. Contractual cash flow, oke, sudah dijelaskan. Bisnis model belum loh Pak. Ya, amortized cost belum. Ini ada lagi istilah held for collection. Kategori kedua dari debt investment adalah held for collection and selling. Ya, diingat-ingat saja dulu istilahnya, nanti pasti akan saya sajikan secara detail. Ya, akan saya jelaskan secara detail untuk masing-masing kategori ini. Yang ketiga adalah trading. Ya, jadi ada yang kita held, kita pegang untuk kita tunggu jatuh temponya, itu yang disebut held for collection. Ada obligasi yang kita beli, memang tujuannya untuk kita perdagangkan. Ya, jadi kayak spekulasi. Tapi ada yang ada di tengah-tengah. Di satu sisi kita held for collection, kita tunggu jatuh tempo, tapi juga bisa jadi kita jual, kita lepas. Masing-masing kategori ini nanti akan mempengaruhi jurnal-jurnalnya, khususnya jurnal penyesuaian, khususnya penyajian di laporan keuangan. Satu yang perlu diingat, 3 kategori ini akan sangat-sangat terkait dengan apa sih bisnis model dari investor ketika membeli debt investment. Itu yang nomor 1. Bisnis model itu terkait dengan niat investor ketika membeli bonds perusahaan lain. Jadi asumsi aja Anda emiten, chapter 14. Anda butuh dana, lalu Anda terbitkan bonds. Saya beli bonds Anda. Ya. Nah, mau saya apakan bonds itu? Mau saya jual kalau harganya turun atau naik, atau mau saya tahan sampai jatuh tempo? Itu bisnis model namanya. Jadi niat saya terkait investasi
yang saya lakukan atas bonds yang Anda terbitkan, itu nanti akan menentukan kriteria dari debt investment saya. Mau nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nah, kalau itu masuk yang nomor 1, makanya tadi dia memenuhi bisnis model kriterian. Ya, kriteria bisnis model. Apa itu kriteria bisnis model? Itu artinya saya punya intensi positif. Ketika saya beli obligasi Anda, ketika saya beli notes Anda, itu tujuan saya adalah saya akan help, saya akan tahan sampai jatuh tempo. Ya, ketika surat berharga yang saya beli tadi itu akan saya help sampai maturity, sampai jatuh tempo, maka nanti di akhir tahun, ya, sebelum jatuh tempo, maka bonus tadi akan saya sajikan pada cost tapi diamortisasi. Ya, konsekuensinya karena saya menyajikannya pada cost walaupun diamortisasi, maka tidak akan ada isu gain or loss. Ya, tidak akan ada isu gain or loss. Jadi kalau saya punya surat berharga hutang, ya, dengan kriteria held for collection, maka di akhir tahun waktu saya menyajikan surat berharga tadi di statement of financial position, saya akan sajikan dia sebesar cost yang diamortisasi tanpa ada gain or loss. Ya. Lalu income yang saya akui di income statement atau di other comprehensive income seperti apa? Nah, ada di sini. Kalau saya dapat bunga, maka saya akui interest income atau interest revenue. Kalau saya lepas bonusnya sebelum jatuh tempo, baru ada gain or loss. Ya kan? Dan itu juga masuk di apa? Income statement. Bagaimana kalau dia masuk di kategori yang kedua, held for collection and selling? Sebelum lebih jauh ya, intinya gini ya, hanya held for collection yang diakui sebesar amortized cost. Jadi kembali ke ini tadi ya. Nah, hanya yang memenuhi kriteria 1 dan 2, bisnis model dan kontraktual cash flow. Itu yang diakui sebesar amortized cost. Apa itu held for collection? Sisanya held for collection and selling, ya, atau trading. Itu kan dari namanya aja ada intensi untuk menjual atau melepas. Yang nomor 3 itu sudah pasti. Ya, saya beli untuk spekulasi. Mau nilainya naik, ya, langsung saya lepas umpama supaya top gain yang bisa saya dapat, atau kalau nilainya mulai turun supaya saya nggak cut, supaya saya nggak loss gitu ya, saya lepas juga bisa jadi. Ya, itu sudah pasti intensinya kan mau dijual. Kalau yang kriteria kedua tadi dari namanya juga ya, held for collection and selling, itu juga kan ada intensi menjual, sehingga ya dia tidak bisa dikategorikan sebagai murni held for collection, ya. Makanya bisnis modelnya tidak terpenuhi. Dia dinilai pada fair value. Berarti kriteria kedua dan ketiga itu tidak bisa dipakai amortized cost, tapi pasti pakai fair value. Bedanya apa kriteria kedua terkait dengan fair value? Untuk held for collection and selling, kalau ada selisih kenaikan atau selisih penurunan, karena fair value itu kan bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah dari cost ketika pertama kali beli. Kalau dia gain or loss, maka gain or loss-nya held for collection and selling ini masuknya di OCI, Other Comprehensive Income. Saya pernah jelaskan itu ketika membahas chapter 15 equity. Other Comprehensive Income itu adalah kenaikan equity tapi bukan berasal dari income statement. Jadi equity langsung naik, langsung nambah tanpa melalui net income di income statement. Jadi ada gain or loss yang masuk income statement, umumnya kayak gitu. Tapi gain or loss ini yang berasal dari held for collection and selling itu nggak masuk ke income statement, langsung nambah equity. Makanya disebut sebagai other comprehensive income.
Sementara untuk trading securities kalau ada gain or loss, dia masuknya di comprehensive income. Ya, sorry, masuknya di net income. Ya, masuk di income statement. Total other comprehensive income dan income statement itu yang disebut comprehensive income. Jadi CI sama dengan net income plus OCI. Ya. Nah, other income-nya apa ya? Sama sih kayak yang atas. Kita dapat interest, atau kita dapat capital gain, atau kita memperoleh capital loss. Ya. Sekarang kita lihat dulu ya, bagaimana jurnalnya ketika pertama kali beli dan ketika nanti ada informasi di akhir tahun. Jadi asumsinya kita beli, akhir tahun masih kita pegang. Ya, head for collection pasti ya. Bagaimana dengan head for collection and selling, bagaimana dengan trading nanti kalau ternyata di akhir tahun masih kita pegang, belum kita lepas. Ya, kita lihat dulu yang held for collection. Pertama kali dibeli sudah pasti kita akan catat sebesar cost. Pertama kali dibeli ya, jadi jurnal umumnya pasti debt investmentnya dicatat sebesar cost. Semua uang yang kita keluarkan untuk memperoleh investasi tadi. Mau itu amortized cost ya, mau itu held for collection, mau itu held for collection and selling, mau itu trading, jurnal umum pertama kalinya sama, yaitu diakui sebesar cash yang kita bayar untuk membeli debt investment tadi. Contohnya di sini. Robinson membeli obligasinya Evermaster. Evermaster ini kalau Anda cek di chapter 14 dia adalah emiten. Ya. Jadi 100.000 ini par value. 8% ini adalah kupon. Ya, kupon. Oke, jadi cash yang akan diterima oleh Robinson tiap periode pembayaran bunga itu 8% kali 100.000. Ya. Nah, ternyata ketika Evermaster ini menerbitkan bonds, ya, dia menerbitkannya pada diskon. Apa artinya? Masih ingat ya chapter 14? Kondisinya apa tuh? Sehingga Evermaster terpaksa menerbitkan pada diskon. Karena yield, tingkat suku bunga yang diminta di pasar itu di atas 8%. Bisa 10%, bisa 11%, bisa 9%. Evermaster hanya nawarin 8. Makanya terbitlah hanya diskon. Ya. Present value-nya itu diskon. Present value-nya kan ada dua ya. Present value dari single sum dan present value dari kupon. Itu kalau di total ya, di mana yield-nya lebih tinggi dari kupon, pasti hasilnya diskon. Coba buka chapter 14. Ini contohnya. Ya, oh ini nih, ada yield-nya 10%. Ya kan, di atas kupon. Makanya hasilnya diskon. Ini kalau soalnya digabung, berarti Anda hitung dulu present value-nya, baru Anda bisa menempatkan diri sebagai investor. Di sini enak, sudah muncul. Present value-nya 92,278. Nah, jurnalnya gimana waktu pertama kali? Ingat, chapter 14 itu kan juga menyatakan bonds payable selalu diakui sebesar present value-nya kan. Jadi cash pada bonds payable di chapter 14 itu selalu pertama kali diakui sebesar present value-nya. Nah, ini juga sama. Debt investment to cash ya sebesar present value-nya. Ya, sebesar present value-nya. Itu jurnal umum pertama. Dan jurnal umum ini juga akan mirip. Baik itu yang held for collection and selling, dan trading. Pasti sebesar cash yang kita keluarkan kepada emiten. Dalam hal ini adalah present value dari bonds, dari surat berharga obligasi. Nah, semoga ini juga tidak lupa. Ini adalah tabel amortisasi entah diskon atau premium. Kasus kita ini kan diskon. Berarti selisih 7.700-an itu ya, 7.722 itu harus kita amortisasi menggunakan tabel ini. Bagaimana caranya menghitung cash receive atau kupon? Ya kalikan kupon 8% dengan par value 100.000. Ketemunya 8.000, tapi karena pembayaran bunganya 2 kali dalam setahun, ya, maka 8.000-nya dibagi 2, sehingga 4.000 per periode. Bagaimana menemukan interest revenue?
Nah, itu caranya dengan mengalihkan yield. Ya, yield kita adalah 10%, tapi karena pembayaran bunganya 2 kali, berarti 5%. Dikali dengan carrying amount. Semoga tidak lupa ya. Nah, kalau itu diskon, berarti diskon nanti akan diperoleh dengan cara interest revenue. Kalau buat si emiten interest expense ya, dikurangi dengan cash receive. Kalau buat emiten, cash paid. Itulah bond discount amortization. Kalau kasusnya diskon, berarti nilai present value-nya pasti lebih kecil dari par value, tapi makin lama dia makin bertambah. Hingga akhirnya sama dengan par value. Itu chapter 14. Nah, inilah saudara-saudara yang disebut ya, kolom paling kanan ya, yang disebut sebagai amortized cost. Jadi istilah amortized cost tidak melulu nilainya 100 berkurang, enggak. Tapi nilainya berapapun bertambah menjadi 100, itu juga amortized cost. Apalagi kalau premium ya, 102 berkurang jadi 100, itu juga amortized cost. Nah, pertanyaannya berarti per 31 Desember 2022, berapa nilai bonds yang harus disajikan di Statement of Financial Position? Ya, buat emiten dan buat investor. Kalau buat yang relevan sekarang kan buat investor, berapa nilai bonus yang akan disajikan sebagai debt investment oleh investor per 31 Desember 2022? Ya cari aja berapa amortized cost-nya di 31 Desember 2022. Berarti baris ketiga ya. Ini 93537. Jadi bukan pada 92278 ya, 92278 itu nilai debt investment waktu pertama kali kita beli. Tapi akhir tahun jadinya ini 93537. Berapapun nilainya di pasar, nggak peduli, kita catatnya 93537. Makanya kita nggak perlu jurnal. Ya, kita nggak perlu jurnal. Loh Pak, tapi kan awalnya 92278 debt investment. Kalau sekarang jadi 93537 kan berarti ada kenaikan. Iya. Kenaikan dari debt investment itu mirip kayak kenaikan bonds payable. Kapan bonds payable naik? Setiap kali kita mengamortisasi diskon. Berarti kapan debt investment naik? Setiap kali kita mengamortisasi diskon. Berarti jurnal tanggal 1 Juli kayak apa? Kita lihat. Ini jurnal 1 Juli. Ya. Cash kita dapat sebesar kupon. Interest revenue kita dapat sebesar yield dikalikan dengan carrying amount. Ya dapatnya 4614. Kalau ada amortisasi diskon, debt investmentnya bertambah. 31 Desember gimana? Ya sudah, 31 Desember berarti ada interest revenue ya sebesar 4645. Tapi nggak ada cash, berarti apa? Interest receivable 4000. Nah, 645 apa? Sama kayak ini. Menambah debt investment. Berarti sebenarnya 93537 itu kan sudah di jurnal setiap kali ada amortisasi diskon. Berarti kita nggak perlu jurnal lagi per 31 Desember. Tapi Pak nilainya di pasar 94.000. Tutup mata. Ignore. Nilainya 93.000 di pasar. Tutup mata. Ignore. Makanya tidak ada yang namanya gain or loss. Kalau kita pakai ya unrealized gain or loss ya. Kalau kita pakai amortized cost. Ya. Gain or loss itu baru muncul kalau kita jual. Ya, itu namanya realized gain atau realized loss. Kalau ini kan unrealized gain or loss berarti nilai di pasar lebih tinggi dari investasi tapi nggak kita lepas, itu unrealized. Nah, di amortized cost nggak ada. Intinya adalah per 31 Desember 2022 nilai yang kita sajikan di laporan keuangan itu yang ini 93537 nih ya, di laporan posisi keuangan ini ya kan, ada interest receivable karena per 31 Desember munculnya interest receivable kan, belum cash. Ini nanti dihapus pada 1 Januari 2023. Lalu ada interest revenue, kita dapat per 1 Juli dan per 31 Desember. Udah, itu held for collection. Ya, itu held for collection. Ini kasusnya berbeda ya.
Kalau tadi kasusnya simple ya, beli lalu nanti pembayaran bunga sekaligus amortisasi diskon ya. Sekarang yang akan diperlihatkan adalah kita asumsi itu per 1 November 2024 itu investasinya kita jual. Ya, jadi per 1 Juli 2024 itu sempat kita akui apa, amortisasi diskonnya. Belum sampai 31 Desember itu kita jual ya. Per 1 November kita jual. Itu gimana tuh? Apa pengakuannya? Yang pasti per 1 Juli 2024 kita jurnal kayak tadi ya. Cash 4.000, interest revenue di kredit 4746, debt investment di debit 746. Itu per 1 Juli. Harusnya per 31 Desember kita jurnal apa? Interest receivable, debt investment di debit, lalu interest revenue di kredit. Tapi kita nggak sampai 31 Desember. Sekarang 1 November. Di 1 November ketika itu ya kita bayar 99,75%. Ya, 99,75%. Sehingga nanti ya kita prorata dulu ya nilai debt investment, karena debt investment kan harusnya naik 783 ya per 31 Desember 2024. Tapi karena ini baru 1 November itu berarti 783-nya dikali apa? Agustus, September, Oktober, itu Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan ya, 4/6. Sehingga debt investment-nya hanya nambah 522 ya, 522. Nah, masih ada revenue ya, sisanya yang belum terbayar yaitu 783 per kurangi 522. Itu yang tadi disebut di sini ya, 99,75 ditambah dengan accrued interest. Ya, accrued interest. Oke, jadi 99.750 itu dari 100.000 par value dikalikan ini tadi 993 per 4 ya. Nah, book value-nya kan 95671, diskonnya tadi bertambah 522 ya. Debt investment berarti sekarang sudah 96 ya, sehingga harga jualnya 99.750 kan. Tadi ya, 993 per 4 kurangi dengan apa? Nilainya bonds per 1 November, maka ada gain. Kenapa ini disebut gain? Karena investasi kita cuma 96. Kita dapat cash 99, berarti selisihnya gain. Bagaimana mencatat ini? Ya udah, kita dapat cash 99.750 ya, ditambah selisih. Di sini lagi dikatakan 993 per 4 ditambah accrued interest. Ya, ditambah accrued interest. Accrued interest itu yang apa? Mana tadi? Di sini nggak kelihatan ya, 2667. 2667 itu harusnya kalau dihitung itu kan harusnya kita terima 4.000 ya, 4.000. Oke. Dari 1 Juli sampai 31 Desember. Tapi karena ini cuma 4 bulan, kita dapatnya 4.000 kali 4/6 sehingga kita dapat 2667 ya. Jadi 99 tambah 2667 kita ketemu 102. Itu cash yang kita dapat. Ya. Interest revenue yang kita kredit itu sebesar ini nih, 4/6 kali 4.000. Ya. Oke. Interest revenue ya. Itu harusnya kita dapat 4.000 tapi kemudian hanya 4 bulan ya kita dapat 2667. Ya, 2667. Debt investment 96193 itu dapat dari angka ini nih.
carrying amount per 1 Juli ditambah dengan kenaikan yang 522 di sini. Ya. Kenaikan yang 522. Oke, kalau ini 3557 hitungannya dari atas. Inilah jurnal kalau terjadi pelepasan sebelum jatuh tempo. Ya, dan ini namanya realized gain karena memang benar-benar investasinya dilepas. Bagaimana dengan kriteria kedua, yaitu held for collection and selling? Ya, coba baca di sini. Perlakuan akuntansinya, khususnya saat jurnal umum, itu sama sebenarnya dengan held for collection. Ya, held for collection. Oke, sama ya. Di mana mereka dicatat pertama kali itu pada cost. Tetapi pada saat kita akan menyajikan laporan keuangan per 31 Desember, pengakuan pengukurannya sama. Penilaiannya, yang ketiga ya, waktu jurnal penyesuaian, itu perusahaan harus mengadjust. Artinya kalau amortize cost-nya, contoh di sini tadi ya, per 31 Desember itu 93537, ternyata di pasar nilainya 54.000, maka perusahaan harus menghitung selisihnya. 54.000 kurangi dengan 53537 tadi. Ya. Nah, karena 54.000 di pasar, carrying amount kita 53.000, itu namanya gain. Tapi gainnya adalah unrealized. Ya, unrealized. Nah, unrealized gain yang muncul dari held for collection and selling debt investment itu tidak masuk di income statement, tapi masuknya di other comprehensive income. Kita lihat kasusnya. Investor ini membeli obligasi perusahaan lain pada tanggal 1 Januari 2022, par value-nya 100.000, kuponnya 10%, jatuh temponya 5 tahun. Ya, ini par value 100. Ya. Ternyata investasi ini, bonus ini, itu yield-nya 8%. Berarti pasar itu cuma minta 8, tapi emiten kasih 10. Berarti harusnya nanti ketika di present value, nilainya di atas par. Harusnya premium. Benar, ketemunya 108, 111. Berarti ada premium 8 ribuan ya. Ingat, waktu chapter 14, kita mencatat bonus payable di kredit sebesar present value. Berarti kita sebagai investor mencatat debt investment di debit juga sama, sebesar present value. Ya, jadi debt investment to cash 108, 111. Clear ya? Nah, ini tinggal kita buatin tabelnya. Jadi 108, 111 ini makin lama makin menurun sama dengan par value. Dari mana caranya menurunkan carrying amount ini? Setiap kali ada amortisasi premium. Bagaimana memperoleh amortisasi premium? Dibalik logikanya kalau terjadi diskon. Cash receive kurangi interest revenue. Bagaimana menghitung cash receive tadi? Kupon 10% kalikan par value 100.000 bagi 2. Karena kan pembayaran bunganya 2 kali semi-annually. Bagaimana menghitung interest revenue? Yield 8% bagi 2, jadi 4% ya. Kalikan dengan carrying amount secara diagonal. Itu ya. Nah, jurnalnya gimana pertama kali? Ini tadi. Debt investment pada cash. Lalu kalau 1 Juli gimana? Ya udah, terima cash di debit, interest revenue di kredit. Pak, selisih kredit masih ada 676. Kurangi nilai debt investment kita. Karena dalam kasus premium, debt investment makin lama makin menurun. Menurun itulah yang disebut juga sebagai amortized cost. Itu bedanya ya. Ketika kita belajar diskon atau kita belajar premium. Per 31 Desember gimana? Sama jurnalnya kayak gini, tapi bedanya tidak ada cash, interest receivable.
karena kita baru terima cash 1 Januari. Ya. Lihat aja tabel. Ya, 5.000-nya ini interest receivable, belum cash. Cashnya baru 1 Januari. Karena soalnya bilang tadi kan dibayar tiap 1 Juli dan 1 Januari. Nah, ini yang membedakan dengan held for collection tadi. Di sini kalau kita lihat carrying amount-nya atau amortized cost-nya 106.732. Kalau tadi held for collection tok, ya, held for collection saja, udah kita nggak perlu lihat fair value. Tapi karena ini held for collection and selling, kita harus lihat fair value. Ternyata fair value-nya di pasar 105. Coba Anda logika. Aset saya nilainya 106 harusnya secara nilai buku. Di pasar 105, berarti kan menurun. Kesimpulannya apa? Loss. Tapi apakah kita benar-benar loss? Belum tentu. Karena kan ini masih kita pegang, belum kita lepas. Makanya loss-nya disebut unrealized holding gain or loss. Jadi ada selisih 1.732. Ya, itu kita debit. Nama account-nya nggak boleh dipisah ya. Namanya unrealized holding gain or loss. Kenapa ada strict equity? Itu tadi yang disebut sebagai other comprehensive income. Jadi unrealized holding gain or loss ini nggak masuk income statement, tapi langsung nambah atau ngurangin equity. Dalam kasus ini berarti ngurangin equity. Nah, akun lawannya bukan debt investment, tapi namanya adalah fair value adjustment. Fair value adjustment ini bisa nambah debt investment, bisa ngurangin. Ya, jadi kayak kontra account atau kalau kontra account berarti ngurangin, atau ada yang namanya adjunct account. Adjunct itu menambah. Nah, lihat aja ini dia ada di kredit. Debt investment kan di debit ya. Kalau ini di kredit berarti ngurangin nilai debt investment. Tapi debt investment nilainya tetap 106.732, tapi di bawahnya nanti ada namanya fair value adjustment. Kalau ini di kredit berarti fair value adjustment ngurangin. Ya, ngurangin 106.732. Sehingga nanti ketemu fair value 105. Jadi ini jurnal penyesuaiannya. Kalau hanya held for collection, nggak ada jurnal penyesuaian ini per 31 Desember. Ya. Akibatnya apa nanti? Ya, akibatnya nanti di akhir tahun, ya, nanti di neraca ya, di statement of financial position saya tulis debt investment berapa? 106.732. Baris bawahnya fair value adjustment tanda kurang atau negatif 1.732. Baris ketiga 105.000. Jadi tetap ada 106, tapi di bawahnya ada fair value adjustment. Ya, di bawahnya ada fair value adjustment. Nah, kita lihat. Kalau ini tampilannya kita hanya punya satu debt investment ya. Bagaimana kalau kita punya lebih dari satu? Sering disebut sebagai portfolio. Ya, lebih dari satu, 2, 3, pokoknya kita investasi lebih dari satu. Kata Warren Buffett kan, jangan taruh telurmu di satu tempat ya. Jadi kalau rugi, harapannya ada tempat lain yang untung, nutupin. Kalau kita cuma punya satu investasi, itu teori investasi yang paling simple ya di manajemen keuangan ya. Semoga yang lain naik. Jadi bisa terkompensasi. Kita lihat. Perusahaan ini punya held for collection and selling. Ya, punya debt investment diklasifikasikan sebagai held for collection and selling. Di soal diketahui, ya, di soal diketahui, kalau di praktek tadi tergantung niatnya si investor. Jadi yang menentukan held for collection and selling, trading itu siapa? Investor. Tergantung mau diapakan bisnis modelnya. Ya. Bonds pertama itu amortized cost-nya 93, bonds kedua amortized cost-nya 200. Tapi fair value-nya yang bonds pertama 103, fair value kedua 180. Nah, kalau bentuknya sudah portfolio, saudara-saudara, menghitung unrealized gain or loss harus total.
tetap ada penyajian satu-satu, tapi nggak dilihat nih 10.000 dan 19 ini nggak dilihat. Yang dilihat itu total akhirnya berapa, gain or loss. Dalam kasus ini kan yang atas gain 10, yang bawah loss 19. Berarti yang dihitung atau yang disajikan adalah loss 9.000. Berarti jurnalnya gimana? Ya, unrealized holding gain or loss-nya di debit, fair value adjustment-nya di kredit. Ya, nih, sebesar 9.537. Gitu ya. Ini kasusnya mirip kayak yang sebelumnya, tapi ini portfolio. Bisa jadi tahun depan portfolionya nambah jadi 3, 4, 5, atau seterusnya. Atau salah satunya dijual, tinggal satu. Nah, itu tetap bandingkan aja antara cost dan fair value. Ya, itu hasilnya apa? Gain or loss. Itu yang nanti akan menentukan jurnal berikutnya di tahun, kalau ini contohnya di tahun 2023. Kita lihat, oh ini dijual ya. Jadi bisa aja tahun depan ternyata angkanya ini bisa naik atau turun. Nah, ini mempengaruhi jurnal tahun depan. Ya, mungkin nanti ada pembahasan berikutnya tuh untuk kalau tahun depan ada perubahan seperti apa. Bagaimana kalau perusahaan menjual debt investment kayak tadi yang held for collection ya, itu sebelum jatuh tempo ya, maka ya debt investment harus dihapus dan semua fair value adjustment juga dihapus. Lalu kalau ada gain or loss-nya masuk income statement, tidak masuk OCI ya, karena sudah realize. Ini benar-benar dilepas. Contoh nih, Web AG kan tadi punya dua ya, Watson dan Anacom. Ternyata dia menjual yang Watson pada harga 90.000. Ya, 90.000. Jadi dia dapat cash 90.000. Padahal waktu dia jual itu amortize cost-nya Watson itu 94. Ya loss dong ya. Nilai bukunya 94, hanya dapat cash 90, berarti ada loss 4214. Ya sudah, dapat cash 90.000, debt investmentnya di kredit 94.214. Ya, selisihnya itu jadi loss di debit. Harusnya simple ya, berdasarkan hitungan yang atas. Berarti sekarang dia tinggal punya satu ya, tinggal punya Anacom ya, tinggal punya Anacom. Apakah soalnya berjalan lagi? Kita lihat di 31 Desember 2023. Ya, betul ya, dia tinggal punya Anacom. Ternyata di 31 Desember 2023, ya, Anacom itu di akhir Desember 2023, cost-nya 200.000, tapi fair value-nya 195. Cost 200, amortize cost, fair value 195. Berarti kan ada unrealized loss ya, 5.000. Ingat, per 31 Desember 2022, unrealized loss-nya 9.000. 9.000 ini kan saldo awal unrealized loss ya. Ingat, unrealized loss itu bukan loss, karena dia tidak masuk di income statement. Sehingga dia karena masuk di equity, akunnya itu akun yang tidak di close, tidak di closing. Berarti dia masih punya saldo di sisi debit 9.500 waktu masuk 1 Januari 2023. Itu kan tadi saldo 31 Desember 2022 ya. Berarti 1 Januari 2023 dia masih ada 9.537 di sisi debit. Ya. Itu unrealized loss. Kalau kreditnya kan fair value adjustment ya. Jadi ada di kredit fair value adjustment 9.537. Tadi kan ini ya. Nah, tadi ini. Jadi ini ya 9.537 saldo awalnya tadi. Saldo awal unrealized holding gain di sisi debit
saldo awal fair value adjustment di sisi kredit. Ternyata di akhir tahun nilainya adalah 5.000. Ya, nilainya adalah 5.000. Ya, jadi unrealized loss-nya itu saldo akhirnya 5.000, saldo akhir per 31 Desember. Ya, atau fair value adjustment, saldo akhirnya di sisi kredit 5.000. Kalau awalnya di kredit 9.000, sekarang tinggal 5.000, berarti kan sebenarnya ada pengurangan nilai fair value adjustment di kredit, ya enggak? Tadi nilainya fair value adjustment di kredit itu apa? 9537. Sekarang di 31 Desember 2022 nilainya di kredit tinggal 5.000. Berarti kan fair value adjustment harus di debit. Sebesar berapa? Ya selisih antara 9537 dan 5.000. Berapa itu? 4537. Itu makanya fair value adjustment-nya di debit. Intinya gini saudara-saudara, kalau ketemu kasus kayak gini ya, selisih 31 Desember 2023 itu unrealized loss. Ingat nama akunnya nggak boleh dirubah ya. Unrealized holding gain or loss. Dalam kasus ini ketemu tetap unrealized loss 5.000. Berarti sebenarnya saldo unrealized holding gain or loss-nya itu bukan lagi 9.000 tapi jadi 5.000. Ya, di sisi debit. Saldo awalnya di sisi apa? Debit 9.000, sekarang jadi 5.000. Berarti kan sebenarnya unrealized holding gain or loss-nya harus berkurang ya. Harus dikredit. Fair value adjustment tadi kan dikredit 9.000. Sekarang tinggal 5.000. Tetap dikredit. Berarti kan kreditnya berkurang. Dengan kata lain fair value adjustment harus didebit. Jadi bukan 5.000 yang masuk jurnal, tapi selisihnya yang masuk jurnal. Selisih dengan apa? Saldo awalnya. Pola pikirnya sama kayak ketika kita mengakui AFDA, ya, allowance for doubtful account. Seperti itu. Ya. Nanti sekarang yang nanti akan jadi saldo awal untuk tahun depan yang mana? Ya yang 5.000. Kalau tahun depan ternyata nilai loss-nya nambah, ya nilai loss-nya nambah ya berarti unrealized holding loss itu fair value adjustment sebesar selisih. Tapi kalau nilai loss-nya turun jadi tinggal 3.000, jurnalnya kayak gini. Angkanya 2.000 di sini. Begitu pola pikirnya. Ya. Ini penyajiannya di laporan keuangan. Debt investment-nya mengikuti fair value, ya yang 995 kan, held for collection and selling harus pakai fair value kan. Tergantung ada interest receivable berapa. Nah, comprehensive income-nya ya, dalam hal ini comprehensive loss-nya 5.000 sesuai saldo akhir ini kan. Ini masuk di equity nih. Ya. Bukan masuk di income statement, ya, bukan masuk di income statement. Ada loss. Loss ini dari mana tadi? Melepas sahamnya Anakom. Ya, betul ya. Bukan melepas sahamnya Watson. Ya, Anakom kan masih dipegang. Begitu, saudara-saudara. Bagaimana dengan trading? Gampangannya gini, trading itu sama kayak held for collection and selling. Jurnal awalnya sama dengan held for collection, juga held for collection and selling. Tapi per 31 Desember sama kayak yang kedua, yaitu held for collection and selling. Bedanya apa? Kalau ada unrealized gain or loss, masuknya di income statement. Udah, itu aja bedanya. Lihat nih kasusnya. Ya, ada 3. Jadi belinya sama nanti. Kalau beli pertama kali ya jurnalnya kayak gini nih. Mana jurnal pertama kali? Ya kayak gini jurnalnya. Kalau trading. Ya. Waktu dapat bunga atau diamortisasi cost-nya, ya jurnalnya kayak gini. Ya, di 1 Juli maupun di 31 Desember. Waktu terjadi selisih antara carrying amount dengan fair value, jurnalnya kayak gini. Bedanya apa? Ininya bukan strip equity, tapi strip
income karena masuknya di income statement. Ini contohnya nih. Kan? Nilainya naik nih. Lebih besar gain-nya. Makanya unrealized holding gain or loss-nya ada di kredit tapi bukan equity, masuknya di income statement. Udah, itu aja bedanya. Kalau dilepas gimana? Ya hitung lagi gain or loss ya dan seterusnya. Oke, itu ya. Jadi sudah held for collection, held for collection and selling, and trading. Ya. Nah, tadi kita belajar bahwa kalau held for collection dia pakai amortized cost. Selain itu, yang tipe kedua dan ketiga pakainya fair value. Nah, bisa aja held for collection itu kita diarahkan untuk tetap pakai fair value. Bingung ya? Intinya aslinya held for collection, tapi karena dia pakai amortized cost, kita diminta untuk pakai fair value option. Ya, kita diberi pilihan untuk mencatatnya sebesar fair value. Jadi intinya gini saudara-saudara, IFRS ya, FAS apa standar akuntansi internasional ya, itu mengarahkan kita untuk pakai fair value. Kalau yang tipe 2 dan 3 sudah pasti fair value. Nah, tipe 1 ini amortized cost. Ya, seandainya kita memilih untuk pakai fair value, inilah nanti jurnalnya. Tapi kalau kita mau tetap pakai amortized cost sebenarnya nggak masalah. Ya, jadi yang disebut fair value option di sini adalah kita pakai amortized cost. Tapi karena kita pengen menyajikannya pakai fair value, maka kita mengambil langkah yang disebut fair value option. Ya, kalau itu yang terjadi maka hitungnya nggak kayak yang trading maupun held for collection and selling ya, yang total portfolio ini enggak. Ini harus dinilai satu-satu per instrumen. Jadi kalau kita punya 10 ya per 10 tadi kita buat jurnal penyesuaiannya ya. Oke, ini secara teori. Nah, ini contoh nih. Perusahaan ini beli bonds dari emiten yang namanya German Central Bank. Lalu investor ini ingin hold, ya ingin held sampai maturity. Berarti kan pakai amortized cost. Amortized cost-nya per 31 Desember 2022 100.000. Ya. Kalau kita tetap pakai teori tadi, amortized cost, berarti berapapun nilai di pasar nggak perlu kita perhatikan. Tapi karena dia memilih untuk pakai fair value, ya sementara fair value-nya itu 113 ya, dia harus buat jurnal ini. Ya. Debt investment, karena nilainya nambah ya, berarti debt investment-nya naik, ya ini unrealized holding gain or loss. Jadi dia diperlakukan sama kayak trading. Kalau ada selisih dengan fair value, maka selisihnya itu masuk di income statement. Jadi sama kayak trading. Ya. Jadi dia memilih untuk mencatat debt investmentnya pada fair value per 31 Desember. Nah, bedanya ini, sorry, saya kurang atau lupa menekankan. Kalau kita tadi pakai trading atau pakai held for collection and selling, rekening lawannya kan fair value adjustment kan. Ya, kita balik ya. Nih. Kalau terjadi selisih dengan fair value, rekening lawannya ini fair value adjustment. Baik di debit atau kredit, tergantung itu sedang loss atau gain ya. Ini tadi yang trading. Kalau held for collection and selling, fair value adjustment juga. Kalau fair value option yang kita pilih, artinya aslinya dia adalah amortized cost, tapi kita memilih untuk pakai fair value option, maka yang kita debit atau kredit sebagai rekening lawannya unrealized holding gain adalah nama akunnya, bukan fair value adjustment. Itu bedanya. Ya, itu bedanya. Unrealized gain or loss-nya masuk di income statement. Ya, masuk di income statement. Walaupun kita pakai held for collection, tapi karena kita memilih pakai fair value, ya harus ada unrealized holding gain or loss, dan dia disamakan dengan trading karena masuk di income statement.
seberapa lama saya harus pakai fair value. Kalau sekali saya milih, ya seterusnya saya pakai fair value untuk amortize cost yang saya pilih tadi. Itu bagian pertama dari pembahasan kita. Kita akan sambung nanti di bagian kedua ya. See you.